Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik arus bolak-balik. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Kuat arus pada rangkaian AC diukur dengan menggunakan amperemeter menunjukkan angka 2 ampere. Diketahui amperemeter berarti arus efektif. I efektif sama dengan 2 ampere. Berapakah arus maksimumnya? Ditanyakan I maksimum. Untuk menentukan I maksimum, kita bisa menggunakan rumus I max sama dengan I efektif kali akar 2. Oke. Kita masukkan nilainya. I efektif yaitu 2 ampere. Berarti 2 kali akar 2. 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2 ampere. Jadi I maksimum sama dengan 2 akar 2 ampere. Nomor 2. Perhatikan diagram RLC berikut. Hitunglah kuat arus maksimum. Jadi yang ditanyakan kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian. Oke. Berdasarkan gambar diketahui R sama dengan resistor sama dengan 600 ohm. L induktor sama dengan 2 Henry. Kemudian C kapasitor sama dengan 10 mikrofarad. Oke. Kita rubah dulu 10 mikrofarad menjadi farad. Mikrofarad ke farad dikali 10 pangkat minus 6. Jadi 10 mikrofarad sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 6 farad. Oke. Kemudian diketahui tegangan arus bolak-balik yaitu V sama dengan 100 sin 100 T. Oke. Jadi nilai 100 sebelum sin itu adalah V max. Sedangkan 100 setelah sin itu dan sebelum T itu adalah nilai omega atau kecepatan sudut. Oke, jadi tadi yang ditanyakan adalah I maksimum. Ini tadi yang ditanyakan I maksimum. Ditanyakan I maksimum. I maksimum kita bisa dapat dengan menggunakan rumus V maksimum per impedansi Z. Oke. Jadi langkah pertama kita mencari dulu nilai Z. Jadi I maksimum sama dengan V max sudah ada yaitu V max yaitu 100 volt. Berarti kita kasih masuk IM V max yaitu 100 per Z. Z-nya belum ada, berarti kita cari dulu nilai Z. Z sama dengan akar resistor atau R pangkat 2 tambah XL rektansi induksi kurang XC rektansi kapasitif pangkat 2. Oke. Oke, tinggal kita isi masuk. Z impedansi sama dengan akar R sudah ada yaitu 600. Berarti 600 pangkat 2 tambah XL belum ada, berarti kita cari dulu nilai XL sama dengan
Untuk mencari XL, kita gunakan rumus omega kali L sama dengan omeganya berapa? Omega sudah ada, yaitu sebelum T. Sebelum T yaitu 100 kali L. Induktor sudah ada, yaitu 2. Sama dengan 100 kali 2 sama dengan 200 ohm. Oke, jadi kita dapat XL sama dengan 200 ohm. Tinggal kita masuk nilai XL. XL sama dengan 200 kurang XC. XC belum ada, jadi kita cari dulu nilai XC. XC sama dengan, kita gunakan rumus untuk mencari XC itu 1 per omega kali C. Sama nilainya 1 tetap 1 per omega. Omega sudah ada, yaitu 100. Omega 100 kali C. C sudah ada, yaitu 10 kali 10 pangkat minus 6. Jadi kali 10 kali 10 pangkat minus 6. Perhatikan, di sini ada minus 6, di sini ada 3 nol. Berarti 3 nol bisa dicoret, minus 6, sisa minus 3. Jadi 1 per 10 pangkat minus 3, 100 sisa 1, 10 sisa 1, 1 kali 1, 1 kali 10 pangkat minus 3 berarti 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 bisa tadi naik jadi positif. 10 pangkat minus 3 naik jadi positif, berarti 1 kali 10 pangkat 3. 1 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 tidak lain adalah 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. 1000 kali 1 sama dengan 1000. Oke, jadi XC sama dengan 1000 ohm. Oke, kita masukkan XC nya sudah ada, yaitu 1000. Berarti 1000 balas kurung, ada pangkat 2 pangkat 2. Jadi Z impedansi sama dengan akar 600 pangkat 2 tambah dalam kurung 200 kurang 1000 sama dengan minus 800. Minus 800 pangkat 2. Oke, jadi Z impedansi sama dengan akar 600 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 2 nol di pangkat 2 berarti menjadi 4 nol. Tambah minus 8 pangkat 2 sama dengan 64. Oke, 2 nol di pangkat 2 menjadi 4 nol. Jadi Z impedansi sama dengan akar 360.000 ditambah 640.000 sama-sama memiliki 4 nol. Berarti nolnya tetap 4, itu 1 2 3 4. Selanjutnya 36 ditambah 64 sama dengan 100. Oke, jadi Z impedansi sama dengan akar 1 juta. Z impedansi sama dengan akar 1 juta sama dengan 1000 ohm. Jadi itulah nilai impedansi. Tinggal kita harus masukkan. Z tadi didapat yaitu 1000. Berarti 100 per 1000. Oke, perhatikan di atas ada 02, di bawah juga, di bawah ada 03, berarti 02 di atas habis. Di bawah sisa 1 0. Sekarang sisa 1, di atas sisa 1, di bawah sisa 10. 1 bagi 10 sama dengan 0,1. Jadi I maksimum sama dengan 0,1 ampere. Itulah nilai arus maksimum pada rangkaian. Nomor 3. Diketahui rangkaian RLC dengan R
8 ohm, XL 22 ohm, XC 16 ohm, dirangkai seri dengan tegangan efektif 200 volt. Berapakah besar faktor daya? Jadi, diketahui R sama dengan 8 ohm. Kemudian XL sama dengan 22 ohm. Dan XC sama dengan 16 ohm. Kemudian ada lagi tegangan efektif. V efektif 200 volt. Ditanyakan faktor daya. Kita beri simbol FD. Ditanyakan faktor daya. Kita beri simbol FD. Sama dengan faktor daya FD sama dengan cos. Kita gunakan rumus cos theta sama dengan R hambatan per impedansi Z. Oke. Tinggal kita kasih masuk nilainya. Cos theta sama dengan R sudah ada, yaitu 8 per Z belum ada, jadi kita cari dulu nilai Z. Oke. Z impedansi sama dengan akar R kuadrat tambah dalam kurung XL kurang XC pangkat 2. Kita kasih masuk nilainya. Z impedansi sama dengan akar R sudah ada, yaitu 8 pangkat 2 tambah dalam kurung XL sudah ada, yaitu 22 kurang XC sudah ada, yaitu 16 kurang 16 pangkat 2. Jadi Z impedansi sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah 22 kurang 16 sama dengan 6 pangkat 2. Jadi Z impedansi sama dengan akar 8 pangkat 2 sama dengan 64 tambah 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi Z impedansi sama dengan akar 64 tambah 36 sama dengan 100. Jadi Z impedansi sama dengan akar 100 sama dengan 10 ohm. Jadi Z sama dengan 10 ohm. Jadi kita dapat impedansi sama dengan 10 ohm. Kita masukkan nilai Z. Z sama dengan 10. Jadi cos theta atau FD sama dengan 8 bagi 10 sama dengan 0,8. Oke, itulah nilai faktor daya. Nomor 4. Sebuah rangkaian seri RLC dengan hambatan R 800 ohm, XL 600 ohm, XC 1200 ohm dihubungkan dengan tegangan efektif 200 volt. Tentukan daya sesungguhnya. Oke, ditanyakan daya. Jadi diketahui R sama dengan 800 ohm. Kemudian XL sama dengan 600 ohm. Kemudian XC 1200 ohm. Oke. Kemudian ada lagi
tegangan efektif. Tegangan efektif itu 200 volt, berarti V efektif sama dengan 200 volt. Oke. Tentukan daya sesungguhnya. Oke, ditanyakan P atau daya disipasi sama dengan. Untuk menentukan daya sesungguhnya kita gunakan rumus P sama dengan I efektif pangkat 2 kali R. Oke. Jadi kita masukkan nilainya. P sesungguhnya, daya sesungguhnya sama dengan I efektif belum ada, kita cari dulu nilai I efektif. I efektif kita bisa cari dengan menggunakan rumus I efektif sama dengan V efektif per impedansi per Z impedansi. Oke. V efektif sudah ada. Jadi I efektif sama dengan, kita masukin nilainya. V efektif sudah ada, yaitu 200 per Z impedansi belum ada, jadi kita cari dulu nilai Z. Z impedansi sama dengan akar R kuadrat tambah dalam kurung XL kurang XC pangkat 2. Oke, jadi itu rumus untuk mencari Z impedansi. Z impedansi sama dengan akar R sudah ada, yaitu 800 pangkat 2 tambah dalam kurung XL sudah ada, yaitu 600 kurang XC juga sudah ada, itu 1200 pangkat 2. Jadi Z impedansi sama dengan akar 800 pangkat 2 tambah 600 kurang 1200 sama dengan 600 pangkat 2. Oke. Jadi Z impedansi sama dengan akar 8 pangkat 2 sama dengan 64. 20 di pangkat 2 menjadi 40, berarti 640.000 tambah 6 di pangkat 2 36. 20 di pangkat 2 menjadi 40, berarti 360.000. Jadi Z impedansi sama dengan akar 640.000 tambah 360.000, sama-sama memiliki 40, berarti tinggal ditulis 40. Yaitu 40. Sekarang 64 ditambah 36 100. Oke. Jadi Z impedansi sama dengan 1 juta. Akar dari 1 juta yaitu 1000 ohm. Itulah nilai impedansi. Tinggal kita kasih masuk nilainya. Jadi kita kasih masuk nilainya untuk mencari I efektif. Jadi Z sudah ada, yaitu 1000. Jadi Z itu 1000, kita kasih masuk
1000. Oke. Perhatikan di atas ada 02, di bawah ada 03. Berarti 02 di atas habis, 02 di bawah, 30 di bawah, sisa 10. Oke. Sekarang 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 ampere. Oke, itulah nilai I efektif. Sekarang kita kasih masuk nilainya untuk mencari daya sesungguhnya. I efektif yaitu 0,2. Berarti 0,2 pangkat 2. Pangkat 2 kali R sudah ada yaitu 800 kali 800. Oke. Jadi P sesungguhnya atau daya sesungguhnya sama dengan 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,04 kali 800. Oke. Perhatikan 0,04 dua angka di belakang koma, sedangkan 800 dua nol, berarti bisa dicoret dua angka di belakang koma. 800 dua nolnya hilang. Jadi sisa 8 kali 4. Jadi P sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32 watt. Oke, jadi itulah nilai daya sesungguhnya. Untuk soal nomor 5. Rangkaian seri RLC dengan hambatan 1600 ohm, induktansi L 400 mH, kapasitor C 10 mikrofarad. Dihubungkan dengan sumber tegangan yang frekuensinya dapat diatur. Hitunglah frekuensi resonansi. Jadi tanyakan frekuensi resonansi. Oke. Diketahui R sama dengan 1600 ohm. Kemudian L sama dengan 400 mH. Kita rubah ke Henry. 400 mH. Kita rubah ke Henry, mili ke Henry dibagi 1000, berarti 400 bagi 1000 sama dengan 0,4 Henry. Oke, selanjutnya kapasitor 10 mikrofarad, berarti C sama dengan 10 mikrofarad. Oke, mikrofarad kita rubah ke farad, berarti mikro ke farad sama dengan mikrofarad ke farad sama dengan 10 pangkat minus 6. Jadi 10 kali 10 mikrofarad sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 6 farad. Oke. Ditanyakan frekuensi resonansi. F sama dengan frekuensi resonansi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus omega kuadrat sama dengan 1/L kali C. Oke. Kasih masuk omega kuadrat sama dengan 1 per, kita masukkan nilai L itu 0,4 kali C sudah ada 10 kali 10 pangkat minus 6. 10 kali 10 pangkat minus 6. Jadi omega kuadrat sama dengan, oke, perhatikan di sini satu angka di belakang koma, di sini ada 10, berarti komanya habis, 10-nya juga habis. Nah, sekarang 10 pangkat minus 6 kita kasih naik ke atas, berarti pangkatnya berubah tanda menjadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 per, di bawah masih ada angka, di bawah masih ada angka 4, berarti 10 pangkat 6 per 4 sama dengan 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. 1 juta per 4. Jadi omega kuadrat sama dengan 1 juta per 4, 10 per 4, 2,5, 100 per 4, 25. 25. Tadi 100 per 4, 25, masih ada 0, 4, berarti
tulis 0,4 sama dengan 250.000. Selanjutnya, omega kalau kuadrat lawannya akar, berarti omega sama dengan akar 250.000. Jadi omega sama dengan 250.000, akar 25 sama dengan 5. Masih ada 0,4. 4 0 diakarkan sisa 2 0. Berarti omega sama dengan 500 radian per sekon. Nah, yang ditanyakan di sini adalah frekuensi. Jadi kita bisa cari frekuensi. Frekuensi F sama dengan omega per 2pi. Jadi frekuensi sama dengan 500, omega ini kita kasih masuk 500 per 2pi. Jadi frekuensi F sama dengan 500 per 2pi. 500 per 2 sama dengan 250. Per pi masih ada nilai pi. Oke. Jadi frekuensi sama dengan F sama dengan 250 per pi hertz. Jadi frekuensi resonansi sama dengan 250 per pi hertz.